Gadis cantik, bawa barang tadi yang ada di pelelangan. Berhasil mendapatkan. Serahkan di sini. Kenapa aku harus? Kau tidak berpikir, itu sesederhana seperti terkena telapak tangan bukan? Kau, Tanda keperawanan. Aku rasa saat ini kamu pasti terbakar sekarang. Sangat berharap seorang pria datang dan memberkatimu kan? Sekedar mengingatkan, aku menggunakan telapak 9 yang gairah. Jika kau mencoba memaksa racun keluar dengan energi internal, itu hanya akan menjadi bumerang. Di luar sini di hutan belantara, tidak ada pria lain di sekitar. Astaga, teknik pemurnian tubuh ini sangat kuat. Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Ini meracuni. Tidak mungkin, Nona. Aku menyelamatkanmu. Cepat. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Aku menyelamatkanmu. Apa yang terjadi hari ini? Aku harap kau bisa melupakan. Kalau tidak, sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Kau tidak menghargai kebaikan. Yeshuan, kau sekarang tidak layak untuk nonaku Murongjai. Aku datang ke sini hari ini untuk memutuskan pertunangan untuk nonaku. Aku bahkan belum mengejarnya atas pengkhianatannya. Dan dia berani-beraninya mengirimmu untuk memutuskan pertunangan. Suruh dia datang sendiri. Jangan berani menghina nonaku. Menghina. Aku penyelamatnya. Apa yang telah Murongsi lakukan untukku? Tidak hanya dia tidak tahu berterima kasih, tetapi ketika klan iblis menyerang, dia mengkhianatiku. Dia tidak pantas dihina olehku secara pribadi. Kurang ajar. Minggir. Berani-beraninya kau memasuki sekte bela diri dewaku. Sekte bela diri ilahi memang. Seorang jenius berubah menjadi sampah. Dan masih sangat sombong. Aku harap dalam beberapa hari, saat kau berpartisipasi dalam kerajaan Nalan turnamen seni bela diri, semua bisa selamat dan kembali. Hari ini, aku akan menunjukkan 7 sekte, seperti apa Sang Jenius Yan pernah mengguncang seluruh benua. Betapa kuatnya dia. Yesuan, kompetisi ini bukan permainan anak-anak, dan tiangmu lumpuh. Kecerobohan dapat merenggut nyawamu. Yeshuan, jangan main-main. Ketua sekte, percayalah padaku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Nak, kuberimu kesempatan lebih dulu. Kau pikir aku butuh belas kasihanmu? Sangat cepat. Kau menyerang diam-diam. Banyak bicara. Aku akan membunuhmu. Yeshuan, jangan biarkan kabutnya menyentuhmu. Ini tidak mungkin. Bahkan tubuh fanaku ini tak bisa kau kalahkan. Kau bukan siapa-siapa. Kau mencari mati. Yeshuan, Kurang ajar. Kau telah memenangkan pertandingan. Mengapa menggunakan metode keji seperti itu? Jika aku tidak begitu kuat, aku hampir mati barusan. Ini hanya pelajaran. 11 sang putra terkuat keluarga 11. Yesuan,
Aku akan membantaimu seperti anjing. Menghindar apa? Apa kau takut menghadapiku secara langsung? Bodoh ceroboh. Kau harus meluangkan lebih banyak waktu untuk meningkatkan otakmu. Kau mencari mati. Yang mulia, apakah Anda ingat TEKNEK, kaki turun tertentu? Mungkinkah itu jejak kaki besar yang legendaris? Jejak kaki besar. Yeshuan, Jejak kaki besar. Giliranku. Apel, beraninya kau menyentuh jejak kaki besarku. Kau mencari mati. Apakah itu semua kekuatan yang kau miliki? Bahkan tidak cukup untuk menggelitiku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tidak peduli seberapa keras tubuhmu, itu tidak akan melindungi bagian dalammu. Jadi hanya itu yang kau punya. Meledak. Yeshuan. Berapa banyak lagi rahasiamu yang tidak aku ketahui? Selanjutnya, Bagaimana ini mungkin? Dia jelas melumpuhkan dantiannya sendiri. Murongshi, dia melumpuhkan dantiannya. Memang benar dia tidak bisa lagi berkultivasi, tapi tubuh fisiknya sekarang sangat kuat. Itu mendapat manfaat dari kultivasinya sebelumnya. Aku akan pergi dan menemuinya membuatnya mengerti. Yezuan, hari ini aku akan menunjukkan padamu. Di antara kita berdua, siapa raja sejati di era ini? Peringkat ke-6 awal. Alkemis ini sungguh hebat. Jika setiap anggota sekte pil memiliki salah satu dari pil ini, siapa yang bisa melawan mereka? Dia pakai kekuatan luar untuk naik kultivasi. Ini melanggar aturan. Min Feng mengolah dan Wu bagaimana itu melanggar aturan. Kau, jangan khawatir ketua sekte. Yezuan, apa kau masih berpikir? Kau adalah jenius yang melampaui semua teman sebayanya dulu kala. Karena kau, semua kejayaanku, semua orang menutup mata. Aku membencimu. Karena kau, aku harus menemukan cara lain. Menciptakan kembali fondasiku dengan mempelajari pil alkimia. Aku menderita. Dan masih, karena kau, semua yang kucintai direbut olehmu berkali-kali. Aku membencimu. Hari ini, aku akan memberitahu semua orang. Yezuan kamu tidak bisa sebanding dengan saya, Mirvan. Aku melukaimu sedalam ini. Jika kau ingin pamer di sini hari ini, kau datang ke tempat yang salah. Coba kulihat seberapa tangguh mulutmu. Sangat kuat. Min Feng memiliki kekuatan yang tak terduga. Aku tidak menyangka kekuatan pribadinya begitu mengerikan. Di antara generasi muda, dia tidak diragukan lagi yang terkuat. Tunggu. Yezuan. Setelah jatuh dari kejayaan, lihat dirimu sekarang. Kau bahkan tidak memiliki sumber daya kultivasi lagi. Kau benar-benar hidup, lebih buruk dari anjing. Apel, dia benar-benar menggunakan benda itu dalam duel. Trik yang tidak berarti. Beraninya kau memamerkan keterampilan remeh seperti itu di hadapan seorang ahli. Hari ini aku akan membunuhmu. Kau tepat seperti yang kubutuhkan untuk berlatih. Ini, bukankah dantian Yezuan sudah lumpuh? Ming Feng tingkat ke-6, sama sekali tidak berdaya. Dantian hancur.
Dia masih bisa menemukan cara lain untuk melatih tubuhnya. Orang ini pasti akan menjadi masalah serius bagiku di masa depan. Maksudmu? Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Kekuatan tak terduga yang omong kosong. Hanya sampah jelas itu, menggunakan kekuatan eksternal, dipaksakan bertumpuk. Kau binatang kecil, kau berani. Dan Kingsit. Kenapa aku tidak berani? Berhenti. Yeshuan, jangan keterlaluan. Aku terlalu memaksakan. Semua orang tahu. Dan Tianku sekarang lumpuh. Dia secara paksa menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kultivasinya ke ranah yang jauh lebih tinggi dariku. Untuk berduel denganku. Tidakkah kau pikir aku pasti mati? Yeshuan, Ming Feng adalah seorang jenius dari sekte Pil. Masa depannya tak terbatas. Dan kau hanya sampah tanpa gantian. Bahkan jika kau bisa mengolah tubuhmu, tapi tidak lama kemudian, kau akan terhenti oleh kurangnya sumber da'a. Dan berhenti di sini. Jangan berpikir, kau bisa menunjukkan kejeniusanmu lagi. Jangan berpikir, kau bisa mengambil kembali semua yang pernah kau miliki. Hentikan omong kosongnya. Jika kau tidak ingin bertarung, pergilah. Jangan berpikir aku akan tetap seperti sebelumnya, menunjukkan belas kasihan padamu. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu hari ini, lalu secara pribadi pergi ke pintumu untuk memutuskan pertunangan. Seni hujan pedang Sakura berguguran sejati. Puncak tingkat ke-6. Dia benar-benar telah mengembangkan domain. Sepertinya kejuaraan kali ini miliknya. Keduanya tingkat ke-6. Tetapi tahap awal dan puncak adalah dunia yang terpisah. Yang dulunya sombong. Yang terpilih. Sayang sekali. Keahlian ilahi, tombak menekan langit. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa begitu mudah menghancurkan hujan pedangku? Dalam menghadapi kekuatan absolut, itu semua omong kosong. Aku tetap aku. Kau hanya pantas untuk membuatku bersinar lebih terang. Tetapi kau tidak bisa melampauiku. Murongshi, hari ini, aku menceraikanmu dasar sampah. Tidakkah kau akan mengumumkan hasilnya? Baiklah. Seorang jenius adalah seorang jenius. Kau menang. Hadiahnya milikmu. Turnamen hari ini sudah berakhir. Rapat dibubarkan. Percaya padaku sekarang. Para tetua sekte Xiao Yao juga bilang menggabungkan benih api sangat berisiko. Kusarankan kau jangan mencobanya sembarangan. Yezuan, tinggalkan barang-barangnya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kau cukup beruntun, punya benda langka bukan segalanya. Menjaga pusaka itulah kebenaran sejati. Apa maksudmu? Yeshuan memenangkan kompetisi. Wajar jika dia mendapatkan hadiahnya. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut diejek oleh dunia? Akankah dunia menertawakan kita? Kita tidak tahu. Tapi aku tahu, tahun depan di hari ini, akan menjadi hari kematianmu. Kalian anjing tua. Masih ingin mencuri barang-barangku? Tidak mungkin. Yeshuan, dengan kekuatan mereka bertiga, kau tak bisa melawan. Lari, tinggalkan aku sendiri. Mang Wan Qiu, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku bisa menjamin keselamatan sekte bela diri ilahimu. Kalau tidak, bencana besar akan menimpamu. Mang Wan Qiu, aku harap kau membuat pilihan yang bijak. Kalian orang tua. Aku bahkan tidak menganggap kalian ada. Sayang sekali. Dua tetua, jika kalian dapat membantu sekte Pil saya mendapatkan benih api, sekte Pil bersedia menghadiahkan kalian masing-masing satu pil Taizuan untuk membantu kalian maju lebih jauh. Bagus. Orang tua, aku akan mengingat serangan telapak tangan ini. Jadi bagaimana? Hari ini kau pasti mati. Bini api ini sangat sulit untuk digabungkan. Aku bahkan tidak bisa bergerak.
Oh, apa aku benar-benar akan mati? Cakram Tai Kain yang pemurnian tubuh tingkat 6. Benih api sepenuhnya menyatu. Pemberitahuan sistem. Juara pertama dalam kompetisi sekte. Hadiah diperoleh. Ranah meningkat. Yeshuan. Yang mulia, Yesuan telah menjadi abu. Harta karun itu juga. Kerugian kecil ini, mari kita The bebankan film was pada sekte bela diri translated ilahi. and Dimengerti. narrated by M. Lakukan. Media. Aku belum mati. Dibawa kembali dari ambang kematian. Memicu hadiah. Nirvana roh abadi. Tubuh tiran abadi. Teknik kontrol waktu penguasaan waktu. Semua hal dapat dikendalikan. Setelah aku pulih, aku akan memastikan kau lenyap. Kau sudah bangun. Minum obat ini. Aku menyelamatkanmu kali ini. Benar. Kau menyelamatkanku kali ini. Aku menyelamatkanmu terakhir kali. Kita impas. Ayo pergi. Kau mau kemana? Ikut aku menemui kakakku. Kau memberiku pil yang tidak diketahui. Kau bisa pergi hanya setelah memastikan aku baik-baik saja. Satu teknik kultivasi tingkat surga, 2 pembuluh roh tingkat atas, 1 senjata tingkat surga, 10 tetes esensi darah binatang suci kuno, ada juga harta karun yang diperoleh dari perdagangan barang antik, 5 juta di peti harta karun, dan Feng Hukimen ini, Yeshuan, kau sungguh hebat. Aku Yezuan. Selalu menepati janjiku. Aku bilang keluargamu akan berkuasa, dan aku akan memastikan keluargamu mendominasi para pendekar. Mo King Shua aku, tahu aku tidak salah tentangmu. Kakak, kau telah menemukan harta karun sejati. Jangan berani-berani, aku akan mencurinya darimu. Gadis bodoh, apa yang kau katakan? Sangat tidak tahu malu. Berhenti. Selamat kepada kalian bertiga. Kalian benar-benar untung besar kali ini. Terima kasih. Kami telah menerima ucapan selamatmu. Kau bisa pergi sekarang. Tunggu sebentar. King Sur, lihat selama bertahun-tahun aku mengejarmu. Aku telah memberi keluargamu beberapa keuntungan. Sekarang, karena kau telah memilih pelamar lain, bukankah keuntungan ini harus dikembalikan kepadaku? Gongsun Yushuan, setiap kali kau datang untuk memberikan hadiah, aku dengan tegas menolak mereka. Kaulah yang tanpa malu, meninggalkan mereka di depan pintuku, dan berbalik pergi. Aku telah menyimpan semua sampah itu di gudang. Ambil semuanya kembali sekarang. Baiklah. Tapi semua harta ini sangat berharga. Keluargamu telah menyimpannya selama bertahun-tahun. Bukankah kalian harus membayar sedikit bunga? Gongsun Yuksuan, jangan memaksakan. Lanjutkan. Bagaimana mungkin aku berlebihan sepertimu? Dua anjing. The film Jika was kau tak ingin wajahmu, translated jangan and memilikinya. narrated by M. Media. Pengemis busuk. Mencoba menyerangku diam-diam. Aku akan membunuhmu. Bagaimana mungkin? Dia sangat kuat. Jiu. Bagaimana mungkin? Pemurni tubuh tingkat 6 puncak. Juga kau rubah licin. Selamatkan aku. Mokingsi. Serahkan Feng Hukimen. Hentikan ide itu. Aku tidak akan pernah memberikannya padamu. Aku memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, nasibmu akan lebih buruk daripada Yezuan.
Zhu Xiaoka, aku akan mengurus Mo Qingxue. Sedangkan Mo Qingxi, dia adalah orang yang diinginkan kakakmu. Jangan sebutkan Zhu Qinchan kepadaku. Sejak kami kecil, dia selalu selangkah lebih maju dariku. Semua orang berpikir aku lebih rendah darinya. Sekarang aku akhirnya menemukan tubuh roh alami. Mengapa aku harus memberinya wanita yang dia inginkan? Begitu aku memiliki wanita ini, dunia akan menjadi milikku Zhu Qijing. Lalu kita lihat siapa yang berani menentangku. Ya saudara Zhu benar. Zhu Gejing, kau dari kerajaan Nalan. Benar-benar kau. Kau sudah mati. Aku mungkin juga memberitahumu. Benar ini aku. Kau adalah kunci bagiku untuk melampaui Zhu Qinchan. Gongsun Yushuan, jangan bertindak gegabah. Kakekku akan membunuhmu. Keluargamu akan segera lenyap. Aku sarankan kau untuk patuh tunduk padaku. Aku bisa mempertimbangkan memohon kepada saudara Zhu untuk mengampunimu. Orang jelek seringkali berlebihan. Kau belum mati. Terima kasih kalian berdua. Tingkat ke-7. Kau benar-benar menerobos ke peringkat ke-7. Jangan main-main. Keluarga Zhujiku adalah keluarga nomor 1 di benua Yongxi. Aku tak peduli jika kau nomor 1. Sudah kubilang, aku paling benci pria yang merundung wanita. Baiklah pengemis busuk, bersiaplah untuk menerima murka keluarga Zhujiku. Murka. Kau bukan apa-apa selain anak terbuang dari keluarga Zhu. Aku Zhu Qijing tidak butuh ejekanmu. Cepat. Keluar. Jika kau tidak pergi sekarang kau tidak akan bisa. Ingat tamparan ini. Lihat dirimu yang menyedihkan. Aku terlalu malas untuk memukulmu. Jangan mendekat. Jangan muncul di hadapanku lagi. Dan jangan ganggu Qingxue lagi. Kau dengar aku. Baiklah. Berhenti. Saudara Ye, apa instruksi selanjutnya? Aku melepaskanmu seperti ini. Tak ada ucapan terima kasih. Benar. Ini semua harta duniawiku. Total nilai 50 juta. Sekarang pergi dari sini. Ya. Ayo pulang. Mungkinkah orang-orang zaman sekarang terbatas di bawah alam dewa? Karena mereka berpuas diri. Hanya dengan menghancurkan, lalu membangun kembali, seseorang dapat mematahkan belenggu dan mencapai alam legendaris. Hancurkan lalu bangun kembali. Itu membuatku takut setengah mati. Bibi, jiwaku telah menderita pukulan berat. Bagaimana kau akan mengkompensasiku? Jika kau tidak bisa merasakannya sendiri, itu masalahmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku baru saja di tengah-tengah pencerahan. Kau keluar seperti itu kan? Aku kehilangan semua akal sehatku. Itu karena kau lengah. Kenapa menyalahkanku? Kau menjelaskan kepada seorang wanita sungguh, seperti mencari masalah. Baiklah Bibi, maaf aku salah. Jika aku tak bisa mengalahkanmu, aku bisa menghindarimu. Berhenti. Apa sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Singkatnya, kau tidak bisa pergi. Aku mengerti. Kau mengerti apa? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau menyukaiku? Menyebalkan. Kau, betapa tidak tahu malunya. Terima kasih atas pujiannya. Ada lagi. Tidak ada lagi, aku pergi. Yesuan, berhenti. Aku punya pertanyaan untukmu. Apalagi yang kau inginkan, Baby? Apa yang kau katakan tentang menghancurkan lalu berdiri? Apa artinya? Hanya ini. Tentu saja tidak. Ini hanya salah satu pertanyaan. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan memberitahu kakekku bahwa kau cabul. Maka kakekku pasti akan. Baiklah, aku akan bicara. Hanya saja aku telah memahami dengan jelas hukum agung langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Bukankah dantianmu lumpuh? Bagaimana mungkin merasakan hukum antara langit dan bumi? Ya. Aku juga tidak begitu yakin. Benar. Berapa lama kakekmu berada di puncak tahap ke-9? Pernahkah dia memahami hukum langit dan bumi? Mungkinkah?
Cara untuk merasakan hukum agung antara langit dan bumi adalah melumpuhkan dantianmu. Kau benar. Meskipun itu benar, berapa banyak orang di dunia ini bersedia untuk alam eterial itu, untuk melumpuhkan dantian mereka, dan memulai semuanya dari awal lagi. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Lihat aku. Dantianku sekarang lumpuh, tapi aku baik-baik saja. Aku tahu kau menghiburku. Terima kasih. Di mana semangat yang tak terkendali dan tak masuk akal itu? Aku tidak terbiasa kau menjadi seperti ini tiba-tiba. Memanfaatkan dan bertingkah malu-malu. Betapa tidak tahu malunya. Ini lebih nyaman. Betapa murahnya. Belum pernahkah kau mendengar pepatah? Orang baik tidak hidup lama. Orang jahat hidup selama 1000 tahun. Kalau begitu aku bertanya padamu tentang tubuh hukum bawaanku. Apa kau tidak sedikit pun penasaran? Ini. Jika aku tahu, bukankah aku akan berkultivasi denganmu? Jalan kultivasi ini akan menjadi perjalanan yang mulus. Kau sebenarnya tahu? Ya terus kenapa? Jadi bagaimana? Karena kau tahu rahasia ini. Tidakkah kau punya pikiran lain tentangku? Tentu saja tidak. Bahkan jika kau berpose menggoda, berdiri di depanku, dan melepas semua pakaianmu, aku tidak akan tertarik padamu. Aku tidak cantik. Apakah King Sui cantik? Wah, tunggu. Bukan itu maksudku. Yesuan, apa kau tahu pepatah memiliki cincin giok menjadi kejahatan? Maksudmu? Kakakku sedang bersemedi berkultivasi, dan dia tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun. Feng Hu Kimen ini terlalu berharga. Aku takut aku tidak bisa melindunginya, dan aku ingin mempercayakannya padamu. Tidakkah kau takut bahwa aku akan kabur dengan itu? Kalau begitu aku pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Seni kehancuran 99 siklus. Hadiah senjata diaktifkan. Roh tombak. Roh tombak. Bukankah itu berarti aku bisa mengolah tombak dan tubuh? Teman lama, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berkelana bersama. Selama tombaknya tetap ada, aku tetap ada. Menghancurkan hukum. Aku sendirilah yang tertinggi. Nama yang bagus. Senjata dewa turun. Tetua. Apakah kau merasakannya barusan? Ini adalah aura senjata dewa. Temukan dengan sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung. Dapatkan dengan segala cara. Sekarang, memiliki yang terdepan dari 100 senjata adalah ubi panas. Dari 3 keluarga besar Binwa Yunxi, aku telah menyinggung 2. Aku takut, semakin cepat aku mati semakin baik. Aku harus mencari pendukung. Yezuan, aku sangat menyesal. Penerimaanmu telah dicabut. Aku mengerti. Tapi tetua, sebenarnya sekarang, Yezuan, sebelum lumpuh kau memang mempesona. Tidak berlebihan untuk mengatakan, di seluruh benua Yongxi, tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi itu semua masa lalu. Sekarang kau, bahkan tidak memenuhi syarat untuk Akademi Lanting. Tidak memenuhi syarat. aku harus kembali ke Akademi Lanting. Guru, The film was Tolong jaga aku di translated akademi. and narrated by M Media. kenapa kau di sini? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Yesuan, jika kau ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara lain hari. Kau harus kembali sekarang. Karena kau di sini. Mari kita perjelas. Jadi aku tidak perlu kembali. Kau Yesuan, Aura yang begitu kuat. aku bertanya padamu. Sudah cukup melihatnya. Aku Yezuan. Dan kau? Aku dari Akademi Lanting. Mentor Kingxi,
Aku datang ke sini kali ini hanya untuk menjemput Kingxi kembali. Adapun kau kusarankan kau meninggalkannya. Jangan menjadi batu sandungan di jalannya ke depan. Guru Yesuan diam. Ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku batu sandungan di jalan Kingxi? Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tapi kau tidak boleh buta. Kau harus tahu bahwa Kingxi memiliki fisik yang istimewa. Kecepatan kultivasinya di luar imajinasimu. Begitu kami tiba di akademi, aku pasti akan bisa mendapatkan yang terbaik, sumber daya kultivasi untuknya. Pada saat itu, murid utama akademi niscaya adalah dia, dan kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi apa? Memaksa diri kalian untuk bersama hanya akan membuatmu lebih sakit. Mungkin kau belum menyadarinya sekarang, tetapi ketika jarak antara kalian semakin lebar, kau akan menemukan bahwa perbedaan ini akan menyiksamu tanpa batas. Tidak hanya itu, Kingxi cantik dan berbakat. Begitu dia tiba di akademi, dia pasti akan menyebabkan sensasi. Jumlah orang yang mengejarnya di akademi tak terhitung jumlahnya. sebenarnya aku juga tidak buruk. Tidak tahu maka tidak sakit. Bahkan murid luar akademi, ketika mereka tiba di benua Yunzaimu, masih bisa menjadi tokoh terkemuka. Jika kalian berdua bersama, itu bukan hanya rasa sakit, itu akan lebih dari itu. Kau akan mati. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku juga tahu bahwa kau sebenarnya bukan orang jahat. Tapi cinta tanpa dasar materi hanyalah omong kosong. Kingxi, setelah menjadi murid utama akademi, akan pergi ke alam semesta segala dharma untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 tahunan akademi. Pada saat itu, dia akan dilihat oleh lebih banyak kekuatan besar dan dikejar oleh lebih banyak pemuda yang luar biasa. Singkatnya, Kingxi akan menjadi semakin luar biasa. Sementara tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau hanya akan menjadi katak dalam tempurung, tidak dapat naik di atas massa. Aku cukup belak-belakan. Aku selesai. Kau bisa pergi. Tunggu. Aku tidak punya temperamen terbaik. Mengolah tombak dan tubuh. Tuan Muda Ye, lupakan apa yang baru saja kukatakan. Izinkan aku untuk mengulanginya. Tuan Muda Ye, jadilah muridku. Kau dan Kingxi menikah di sini. Aku akan menjadi saksimu. Siapa yang berani keberatan, aku akan mengebirinya sekarang juga. Wanita ini benar-benar tak tahu malu. Itu pergantian yang cepat. Guru, aku tidak bilang aku ingin menikahi Yesuan. Baiklah. Baiklah, aku setuju. Kau bahkan tidak meminta persetujuanku. Kingxi, mulai sekarang Yesuan adalah rekan daumu. Kalian berdua harus saling menjaga. Jangan khawatir, Guru. Mulai sekarang, tidak ada orang luar yang bisa menggertak istriku. Yesuan, kau, Kingxi. Lihat anak ini Yesuan, anak orang kaya. Lihat tombak perak di tangannya. Itu artefak dewa di antara artefak dewa. Kekuatan Tuan Muda yang luar biasa. Kita tidak akan rugi kali ini. Tapi, sebagai gurumu aku pernah mengalami ini. Dengarkan aku, kau tidak akan salah. Selain itu, bisakah kau jujur mengatakan kau tidak punya perasaan pada anak ini? Aku tidak. Tuan Muda Ye, aku selalu mengatakan apa yang kupikirkan. Kami menghargai karaktermu. Mulai sekarang Kingxi dalam perawatanmu. Wanita ini, ketika dia berbohong, wajahnya tidak berubah, jantungnya tidak berdetak kencang. Mentor Nan Kiao, aku punya 2 permintaan. Baiklah, aku setuju. Beritahu aku. Hal pertama adalah, ketika aku di benua Yunxi, aku menyinggung 2 dari 3 keluarga besar. Kalau begitu aku akan mengunjungi keluarga Gongsun dan Jujie. Siapapun yang tidak patuh akan kubunuh. Apa hal kedua? Aku butuh mentor Nan Kiao untuk pergi ke kerajaan Nalan dan melindungi sekte bela diri ilahi. Baiklah. Bocah kecil, denganmu di sekitar sini, sekte bela diri ilahi pasti akan menjadi sekte tingkat atas di alam semesta segudang dharma. Terima kasih, mentor. Yesuan, akademi ini berbeda dari dunia luar. Ia memiliki aturannya sendiri. Setiap orang harus mengikuti prosedur operasi rahasia. Jika kau melanggarnya, bahkan dekan akan dihukum. Kau harus ingat ini. Jangan khawatir. Tadi malam aku menghafal peraturan akademi. Aku tak akan pernah melakukan hal yang melanggar aturan.
Ketua Hong, Yezuan, apa yang kau lakukan di sini? saya di sini untuk mendaftar. Aku tidak cukup jelas sebelumnya. Pendaftaranmu telah dicabut. Segera pergi. Saya sekarang murid mentor Nan Kiao. Omong kosong. Mentor Nan Kiao adalah salah satu dari 3 mentor hebat akademi. Jika kau terus begini, jangan salahkan aku jika aku kasar. Ketua Hong, saya menghormati Anda sebagai tetua. Jadi saya bersikap sopan. Saya bilang saya murid mentor Nan Kiao. Anda langsung mengambil kesimpulan tanpa penyelidikan. Omong kosong yang terang-terangan. Agak terlalu gegabah bukan? Lagi pula meskipun bukan. Tidak bisa. Saya masih bisa berpartisipasi dalam ujian masuk hari ini. Baiklah. Kau bilang kau murid mentor Nan Kiao. Apakah kau punya tanda pengenal darinya? Mentor Nan Kiao tidak memberiku tanda apapun. Bocah brengsek, kau anggap akademi ini apa? Mengumbar kebohongan seperti itu di sini. Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkanmu sekarang juga. Biarkan akademi yang menanganinya. Saya sudah bilang, mentor Nan Kiao, dia tidak pernah memberiku tanda apapun. Apakah saya atau bukan? Anda bisa mencari tahu dengan bertanya. Kurang ajar. Kau anggap mentor Nan Kiao apa? Jika semua orang sepertimu mengaku sebagai muridnya, apakah kita harus bertanya kepada setiap orang? Kurasa kau hanya mencoba bermulut manis. Saya pikir Anda sengaja menipu saya. Menggunakan semacam tanda sebagai alasan. Orang tua, Yezuan, jangan gegabah. Benar-benar ada token. kalau begitu aku. Mungkin kemarin terlalu terburu-buru. Dan guru lupa memberikannya padamu. Ini omong kosong. Bocah brengsek, apa kau tahu Akademi Lanting itu tempat seperti apa? Beraninya kau mencoba tipuanmu di sini. Seseorang, tangkap dia. Tunggu. Ketua Hong, maaf. Saya gegabah. Bagus. Melihat penyesalanmu dan sikap tulusmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Sekarang cepat pergi. Ketua Hong. Bahkan jika saya tidak punya tanda, saya masih memenuhi syarat untuk ujian kan? Bocah brengsek, benar-benar tak tahu malu. Benda tak berguna tanpa dantian, namun kau masih bermimpi untuk terbang ke langit. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan MO, agar dunia luar tidak mengatakan akademi kita menilai buku dari sampulnya. Ambil ini. Sebarkan teknik kultivasimu. Entah kau jenius atau bodoh. Kita akan segera melihatnya. Apa kau menyerah sekarang? Seekor gagak ingin menjadi burung phoenix. Pergi cepat. Jangan ganggu peserta ujian lainnya. Tetua Hong, Ada apa Nona Kingsley? Tetua. Apakah ini giok pengujian roh, khusus untuk kultivator spiritual? Nona Kingsley. Pertanyaan itu agak berlebihan. Jika bukan untuk para kultivator spiritual, apakah mungkin itu dimaksudkan untuk orang cacat, seperti Yezuan? The film was translated Tetua, and aku narrated sarankan by kau M memilih Media. kata-katamu dengan hati-hati, agar kau tidak menampar diri sendiri dan membuat keributan. Nona Kingsley, meskipun kau adalah murid mentor Nan Kiao, saya adalah tetua akademi ini. Dan masih bisa mendisiplinkanmu atas namanya. Kusarankan kau untuk menunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Tetua Hong, kaulah yang kurang wawasan. Menggunakan giok pengujian roh pada seorang kultivator tubuh. Tidakkah kau malu? Kultivator tubuh. Nona Kingsley, kau baru saja tiba. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Membuat pernyataan berani seperti itu di hari pertamamu tidak akan bermanfaat untuk masa depanmu di sini. Manusia tak tahu diuntung jika kau merusak reputasimu hari ini. Sumber daya kultivasimu di masa depan kemungkinan akan bergantung pada belas kasihan pria. Bagaimana? Nona Kingsley dirawat di rumah sakit, bukan untuk kultivasi. Apakah untuk memilih suami kaya? Ketua Hong, saya bilang,
Saya seorang kultivator tubuh. Kau adalah seorang kultivator tubuh. Tahukah kau apa itu kultivator tubuh? Bagaimana spesies itu ada? Jangankan benua Yongxi, bahkan seluruh alam semesta Wanfa, kultivator tubuh sangat sedikit. Tetua Hong. Saya benar-benar seorang kultivator tubuh. Sejak saya lumpuh, saya mulai kultivasi tubuh. Tubuh saya sekarang sangat kuat. Saya dapat menahan pukulan Anda tanpa cedera. Jika Anda tidak percaya, Tetua Hong, ayo coba. Yesuan, apa kau gila? Diam di tempat, jangan bertindak sendiri. Nah, kurasa kau ingin pamer. Apa kau gila? Meskipun aku belum pernah melihat kultivator tubuh, tapi bagaimanapun aku berpengetahuan luas. Kultivator tubuh memang lebih kuat daripada mereka yang levelnya sama. Tapi kau bilang kau bisa menahan pukulanku. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Apakah itu mimpi orang bodoh? Sekali coba akan terbukti. Bagus. Aku tidak akan menindas yang mudah. Aku akan menurunkan realmku ke peringkat kelima. Aku hanya akan menguji kekuatanmu. Jika kau benar-benar seorang kultivator tubuh, akademi kami tentu saja akan menerimamu. Mencari kematian. Yesuan, Omong kosong macam apa kultivator tubuh? Aku hanya menggunakan 2 bagian kekuatan Dao. Kekuatan untuk mengalahkanmu seperti ini. Memalukan. Ambil untuk perawatan. Kau berani menyentuh dantianku. Yesuan, apa yang kau lakukan? Kau berjanji padaku, kau tidak akan melanggar aturan. Sekarang, kau telah melukai tetua dengan serius. Kau akan dikeluarkan dari akademi. Saya tidak peduli siapa dia. Menindas saya adalah satu hal. Menghina Anda tidak diperbolehkan. Apakah dia takut aku akan diintimidasi? Yesuan, kau dalam masalah besar. Guru, Guru, kau masih ingat aku gurumu? Kingsi kau masuk akademi dulu. Ya. Bela diri. ya, itu dia. Guru lihat, beberapa tulang rusuk saya patah, organ dalam saya terluka. Berhenti bermain-main. Dalam 3 hari, saya akan dipromosikan ke peringkat ke-8. Lalu, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Saya bisa menghancurkan mereka yang satu peringkat lebih tinggi. Bisa melawan. Apa maksudnya? Katakan saja. Saya tak terkalahkan dalam kompetisi 10 tahun. Mereka bisa melakukan sesuka hati. Di Akademi Lanting, beraninya kau melukai seseorang, mencari kematian. Pergi dari sini. Guru Nankiao. Dia melukai seorang tetua akademi dengan parah. Ini adalah pelanggaran berat. Apa kau yakin ingin melindunginya? Siapa bilang aku melindunginya? Apakah kau mengatakan orang lain diizinkan untuk melukai muridku, tetapi muridku tidak diizinkan untuk membela diri? Ini disebut membela diri. Dia hampir memukul pria itu sampai mati. Tepat. Guru Nankiao, apakah kau menyaksikan kejadiannya? Tentu saja aku tidak. Kalau begitu, tolong minggir Guru Nankiao. Aku harus membawanya ke aula penegakan untuk menunggu penghakiman. Tunggu. Jelaskan dirimu. Kalian berdua ada di tempat kejadian. Coba saya tanya, bukankah Tetua Hong yang menyerang lebih dulu? Memang benar. Tapi, Lihat, dia jelas menyerang lebih dulu. tidakkah? Membalikan keadaan, tak tahu malu. Pencapaian terbuka, cangkang fana ini dapat dibuang. Hadiah, keahlian tingkat surgawi proyeksi jiwa. Jiwa yang tak mati hidup selamanya. Komentar resmi adalah yang paling mematikan. Bagaimana saya tidak tahu malu? Aku akan membawa muridku dan pergi. Kalian semua tangani ini. Zianan, aku benar-benar memanjakanmu.
Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ye Xuan, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa, saya punya cara. Guru, saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya akan bicara dengan kepala sekolah. Anak baik. Terhormat Mamang. Kepala sekolah. Bolehkah saya bicara dengan Anda secara pribadi? Ini adalah akar spiritual tingkat tertinggi. Kau bajingan. Apa kau mencoba menyuapku? Kupikir kau pria yang benar dan terhormat. Tapi kau, Kepala sekolah. Saya bisa memimpin akademi dalam kompetisi besar 10 tahun dan menjamin kemenangan. nah, tahukah kau bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi agung 10 tahun adalah para jenius terbaik dari semua dunia di seluruh alam semesta Myriad Dharma. Akademi kita selalu berada di bawah. Dalam kompetisi ini, apa yang membuatmu berpikir? Saya akan menerobos ke alam Taizuan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu percaya DRAE di depanku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku tidak akan menuntut kemenangan. Tapi jika kau bisa mencapai 10 besar hal hari ini, sebagai penebusan atas tindakanmu. Baiklah, Kata-kata pria sejati adalah ikatannya. janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Kepala sekolah, hari ini memang Tetua Hong yang menyerang lebih dulu. Dia juga menghina tunangan saya. Tindakan saya murni membela diri. Aku mengerti. Kejadian hari ini memang Ye Zhuang bertindak untuk membela diri. Kau bawa Tetua Hong turun untuk disembuhkan. Ya, Apakah itu saja? keputusanku. Kapan giliranmu menginterogasiku? Bawa muridmu pergi dari sini. Ya, Guru. Melapor kepada Tuan Muda. Tetua Hong gagal menghentikan Ye Zhuan. Dia masuk akademi. Rencana kita ke depan. Bukankah itu akan sulit dijalankan? Baiklah. Karena dia di sini, mari kita terima. Dia masuk akademi. Sekarang dia dilindungi akademi. Kalau begitu di masa depan, jika kita ingin melenyapkannya sepenuhnya, bukankah itu akan lebih sulit lagi? Bantu aku menyebarkan berita. Katakan saja Ye Zhuan tinggal di kediaman yang sama dengan Mo Qingxi. Rumor itu pasti akan semakin kuat. Lalu, akan menjadi Ye Zhuan dan Mo Qingxi tinggal bersama. Aku yakin ada orang bodoh pasti akan mencari masalah dengan Ye Zhuan. Cara cerdik untuk meminjam pisau untuk membunuh. Tuan muda yang brilian. Guru, apakah kau mencoba memanfaatkan aku? Dalam mimpimu. Oleskan obatnya sendiri. Jadi kau yang memberiku The obat film guru. was Kupikir translated kau ingin and berkultivasi narrated denganku. by M Apa? Media. Apa yang kau pikirkan? Aku gurumu. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Harus kukatakan. Kau sangat menarik bagi wanita. Setelah identitas kultivasi gandamu terungkap, aku khawatir wanita yang tak terhitung jumlahnya akan tergila-gila padamu. Saya tidak tertarik dengan itu. Karena saya punya tunangan. Ye Xuan, aku datang kali ini untuk memberitahumu satu hal lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kau mungkin berada dalam masalah. Apakah seseorang sengaja menargetkanku? Kau tahu, Aura orang ini sangat familiar. Sangat pandai menyembunyikan diri. Meskipun saya tidak bisa merasakan siapa dia, tapi Tetua Hong pasti dimanfaatkan olehnya. kau cukup pintar. Namun, aku mendengar desas-desus bahwa kau dan Qingxi tinggal bersama. Kau perlu tahu, dengan fisik dan bakat Qingxi, kau sudah menjadi pusat perhatian. Kau, Ye Zhuan, keluar kau dari sini. Ye Xuan, orang ini sangat berbakat. Dia juga berada di tahap awal alam Taisuan. Para kultivator roh itu bukan tandingannya. Sebaiknya jauhi dia dulu. Setelah kau menerobos, lalu hadapi dia secara langsung.
Jika saya tidak bertarung hari ini, semua orang akan mengira saya mudah ditindas. Akan ada orang yang terus-menerus melecehkanku. Saya tidak peduli siapa dia. Persetan dengannya. Lebih baik melempar 1 pukulan daripada menerima 100. Tidak heran anak ini bisa menarik Kingxi. Dekan. Anak ini berhati baik. Bakatnya juga cukup bagus. Seorang jenius sejati. Hanya sedikit terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Urat spiritual tingkat tertinggi. Dekan ini untukku. Aku sangat malu. Kuberi kau lihat ini. Inilah yang anak itu gunakan untuk menyogokku. Apa? Suap? Anak itu cukup kaya. Begitu kaya namun dia tidak menghormati gurunya. Sebaliknya dia mulai dengan menghormati kakak gurunya. Anak itu cukup cerdik. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Apa intinya? Jangan pura-pura bodoh denganku. Maksudku adalah, kau harus lebih mendisiplinkannya. Bimbing dia ke jalan yang benar. Bibit yang bagus. Jangan sia-siakan. Ya guru. Muda dan sembrono. Percaya diri itu bagus. Percaya diri yang buta adalah sebuah masalah. Semoga kali ini, dia akan belajar dari kesalahannya. Dekan. Bakat Yeshuan. Lebih dari itu. Kau akan melihatnya sendiri, Dekan. Yezuan. Keluar dan mati. Siapa yang begitu tidak sopan? Menggonggong seperti anjing. Kau Yezuan. Aku. Ini pendatang baru Yezuan kan? Ya. Menyinggung seorang tetua tepat setelah mendaftar. Hari-harinya ke depan tidak akan mudah. Hari-hari apa ke depan? Ku dengar. Yezuan dan Mo Kingxi ini diam-diam kawin lari. Jadi kau dan Kingxi tinggal bersama. Sepertinya kau mengakuinya. Aku ingin menandatangani kontrak hidup atau mati denganmu. Jika kau laki-laki tanda tangani kontrak hidup atau mati. Hidup dan mati. Berhenti. Berhenti. Kau mengerahkan segalanya? Apa lagi? Baiklah. Aku menyerah. Kau punya keahlian bagus. Tapi kau tidak berpikir. Selalu dijadikan pion. Kau pikir kau lugu. Yeshuan. Pertunjukan yang bagus. Kau yang lakukan The film ini. was translated Kau membunuh and Yeshuan. narrated by M Media. Jangan fitnah aku. Instruktur Nan Kiao. Kematian Yezuan disebabkan oleh Shu Qinchan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Dan siapa kau? Mengapa kau di sini? Dekan Han. Aku seorang pil immortal. Seorang pil. Ming Fen. Aku pernah mendengar tentangmu. Sebagai murid baru di akademi, masa depanmu tak terbatas. Tapi kau di sini bukan hanya untuk memamerkan statusmu kan? Seperti yang diharapkan dari seorang dekan, benar-benar perseptif. Anda mengenaliku bahkan dengan topeng. Dekan Han. Sekarang Yezuan sudah mati. Aku akan mengambil tubuh puncak alam kesengsaraan ini dan memurnikannya menjadi boneka. Ini dapat dianggap di tanah benua Yongxi sebuah prestasi perintis. Tapi jika kau tidak memurnikannya, bukankah itu akan sia-sia? Pergi dari sini. Kau pertama kali menghasut tetua Hong melawan Yeshuan. Dan sekarang kau ingin menjadikannya boneka. Akan kucabuti kulitmu hidup-hidup. Instruktur Nan Kiao. Kau harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Kau. Nan Kiao.
Han Rui. Jika kau setuju dengan ini hari ini, aku juga akan berurusan denganmu. Aku gurumu. Tidak bisakah kau memberiku sedikit muka? Memurnikan boneka bertentangan dengan tatanan alam. Ini tidak boleh dilakukan. Kau harus pergi. Baiklah. Tapi Dekan Han, aku punya satu hal lagi. Ada apa? Instruktur Nan Qiao, dia telah melindungi sekte bela diri ilahi karena Ye Zuan, tapi sekarang Ye Zuan sudah mati. Tidak perlu. Bagimu untuk melindungi sekte bela diri ilahi untuk mayat apa gunanya? Apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan dendam pribadi dengannya. Dekan Han, di alam semesta segala dharma ini, seorang pil immortal yang hidup dibandingkan dengan mayat dingin, mana yang lebih bermanfaat bagi akademi? Kurasa itu sudah jelas. Tapi, Aku tidak setuju. Nan Qiao, Tuan. Ye Xuan jelas menang barusan. Jude Qingchang juga mengakui kekalahannya. Itu Jude Qingchang yang tiba-tiba menghabiskan semua kekuatan spiritualnya untuk menyerang Ye Xuan secara diam-diam. dia pantas mati. Rasakan itu. Jangan bilang kau tidak terlibat. Instruktur Nan Qiao, kau butuh bukti untuk mendukung tuduh Ain Mu? Kau, Baiklah, Tuan. Ye Xuan mendengarkanmu dan menunjukkan belas kasihan. Itu sebabnya dia disergap oleh penjahat. Hari ini kau harus memberiku jawaban. Instruktur Nan Qiao, ini adalah dunia yang keras. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena tidak cukup tegas. Kau masih bilang kau tidak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu. Aku hanya merangsang potensi Shu Qingchan. Siapa yang tahu Ye Zuan begitulah. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan kurangnya kekuatannya. Tapi ngomong-ngomong, Instruktur Nan Qiao, apa kau benar-benar akan mengabaikan mayat dingin dan kepentingan akademi? Baiklah. Masalah ini sampai di sini saja. Nan Qiao menjaga Ye Zuan dengan baik. Masukkan nama Ye Zuan ke dalam aura ketenaran. Guru, Tidak hanya itu, tapi kau seharusnya tidak lagi melibatkan dirimu dalam urusan kerajaan alam. Fokuslah untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi agung 10 tahun. Guru. Ye Xuan. Guru, siapa itu? Kingxi. Kau belum sebanding dengannya. Katakan padaku siapa itu. Keluarkan perintahnya. Seluruh sekte bela diri dewa akan dipenggal untuk dipajang di depan umum. Ya. Aku akan membalaskan dendammu. Nona Kingxi, kau The harus film was mendengarkan Nan Qiao. translated Kata-kata and mentor. narrated by M Media. Jadi itu kau. Tanda tangani kontrak hidup dan mati. Mengapa aku harus menandatanganinya? Kalian para pria, semua menginginkan tubuh rohku bukan? Tanda tangani jika aku kalah. Kau bisa memilikinya. Karena kau begitu bersemangat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Nona Kingxi, kau bukan tandinganku. Jika kau tunduk padaku sekarang, bagaimana kalau kita menjadi pasangan surgawi? Kurang ajar. Mo Kingxi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika kau setuju menjadi pendamping Daoku, aku akan mengampuni hidupmu. Omong kosong sekali. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang.
Bukankah kita seharusnya punya anak? Kau mau kemana? Yesuan, Kita bicara nanti. Bagaimana mungkin? Kembali dari kematian. Artefak ilahi. Sepertinya aku mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Yesuan. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan wanita yang paling kau cintai. Kau juga akan binasa. Artefak ilahi ini akan kusimpan untukmu. Feng Hokiman. Mati. Tunggu suamiku kembali. Kita akan punya anak bersama. benarkah? Guru. Tolong jaga Kingxi. Baiklah, Aku ada urusan. Meng Wanqiu. Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menentangku. Demi orang sial yang tidak berguna, kau tidak mau mendengarkan. kau kaisar anjing. Jelas kau yang melanggar aturan. Yesuan memenangkan kompetisi. Hadiah itu memang miliknya. Tercela dan tak tahu malu. Kau masih ingin aku bergabung dengan cara jahatmu. Dalam mimpimu. Kurang ajar. Beraninya kau memfitnah tuanmu dengan kata-kata tajam seperti itu. Kekuasaan yang menentukan aturan. Uang mengubah aturan. Kau tidak punya kekuasaan atau uang. Aturan dibuat khusus untukmu. Kerajaan Nalan adalah wilayah kekuasaanku. Aturanku adalah aturannya. Apa hakmu untuk menentangku? Aku menghina. Dengan visi terbatasmu, kerajaan Nalan akan segera jatuh. Kau takkan lama lagi menjadi kaisar. Omong kosong. Biar ku katakan padamu. Yesuan belum mati. Tapi, Apa katamu? raja ini berkata, Yesuan belum mati. Hanya saja hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur adalah menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan lari. Mustahil. Dia bukan orang seperti itu. Bodoh kau. Biar ku katakan padamu. Yesuan pertama pergi ke keluarga mau untuk menjadi anjing penjaga. Lalu dia menggunakan The film was kata-kata manisnya translated untuk and menipu putri narrated tertua by keluargamu. Media. Setelah itu, memanfaatkan koneksi keluargamu. Dia masuk akademi lanting. Biar aku jelaskan begini supaya kamu mengerti. Setelah masuk akademi ini, setelah meninggalkannya, dia akan menjadi hegemon. Itulah yang dilakukan orang pintar. Kau bohong. Kau tak akan percaya sampai kau melihat peti matinya, kan? Lihat dengan jelas sekarang. Sekarang Yesuan sudah berada di puncak peringkat ke-6. Mengapa dia tidak kembali? Kerajaan Nalan membantumu. Karena dia di luar sana sedang menaiki tangga sosial. Aku tak perlu mengatakan apapun lagi, Kal. Kalian idiot. Dia di luar sana sedang bersenang-senang. Sementara kalian di sini memikirkan untuk berjuang demi orang lain. Kata orang penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Aku tak akan bicara lagi. Aku akan membunuhmu. Binatang. Kau belum mati. Yesuan, Anjing tua. Kau belum mati, jadi bagaimana mungkin ayahku mati? Hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur iblis. Kau belum sepenuhnya mati.
Aku ceroboh. Maafkan aku.